yang secara tegas menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, buyar sudah harapan para habaib ini. Karena faktanya sekarang banyak rakyat di negeri ini yang sudah paham, yang sudah tahu bahwa ternyata selama ini hanya dibohongi. Mungkin kita pernah mendengar istilah Arabisasi atau Yamanisasi ya. Orang pun tentu akan berpikir, apa sih maksudnya Arabisasi atau Yamanisasi? Apakah yang dimaksud dengan Arabisasi itu Indonesia itu akan diserang oleh bangsa Arab? Kemudian yang dimaksud dengan Yamanisasi itu apakah Indonesia itu akan diserang oleh bangsa Yaman? Nah, untuk yang kedua ini kelihatannya tidak masuk akal ya. Karena faktanya negara Yaman sendiri sekarang berada dalam peperangan, perang bersaudara yang tidak tahu kapan berakhirnya. Sehingga kalau mereka bangsa Yaman mau menyerang Indonesia itu kelihatannya tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan, sebab kondisi negaranya sendiri sedang kocar-kacir. Kemudian terkait tentang adanya polemik nasab yang ada saat ini, tentang polemik nasab Ba'alawi. Dan mungkin inilah yang dimaksud dengan Yamanisasi. Sebab sebelum terungkapnya atau sebelum terkuaknya bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, kita lihat dari sekian banyaknya Habib yang ada di negeri ini, itu kelihatannya itu memang berbagi peran. Jadi ada Habib yang turun ke bawah, yakni mendekati orang-orang lapisan bawah yang tidak ada fasilitas atau mungkin bisa dikatakan tidak ada akses langsung kepada pemerintahan. Jadi mereka membuat majelis sholawatan, membuat majelis pengajian, dan lain sebagainya, yang intinya itu agar mendapat pengikut yang banyak. Kemudian ada juga oknum Habib yang secara terang-terangan melawan pemerintahan yang sah, melakukan demo, mengkritik pemerintah dengan kata-kata yang tidak sopan, dengan kata-kata yang tidak pantas, dan tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Kemudian ada juga oknum Habib yang belakangan ini lagi rame menjadi perbincangan di media sosial, yakni terkait kemungkinan atau dugaan adanya pengkaburan sejarah leluhur Nusantara. Jadi ada oknum Habib yang mengklaim makam leluhur Nusantara diklaim menjadi miliknya habaib dari Yaman dengan berbagai cara, yakni salah satunya adalah membuat sejarah-sejarah palsu yang sebenarnya kalau dicocokkan dengan sejarah aslinya itu tidak nyambung. Intinya biar seolah-olah leluhur Nusantara itu adalah orang-orang dari Yaman. Kemudian ada juga faktanya ada oknum Habib yang bilang bahwa Indonesia ini adalah miliknya Aulia Tarim. Nah ini kan kalau kita runut atau kalau kita lihat, ini kan ada semacam apa ya, skenario atau apa yang mungkin arahnya memang satu, yakni menguasai Indonesia ini. Jadi mungkin inilah yang dimaksud dengan Yamanisasi atau Arabisasi. Sehingga kalau orang berpandangan bahwa yang namanya Yamanisasi itu adalah sebuah serangan atau ekspansi dari Yaman ke Indonesia menggunakan tank, menggunakan pesawat, yaitu tidak mungkin. Jadi mungkin yang dimaksud dengan Yamanisasi atau menguasai negeri ini itu dengan menggunakan cara-cara seperti itu tadi. Kemudian ada juga pertanyaan, kenapa sih orang di Indonesia ini kok percaya kepada habaib, kepada imigran dari Yaman? Ya tentu saja karena rakyat di Indonesia ini kebanyakan itu beragama Muslim. Dan orang-orang Muslim pun sangat cinta kepada Kanjeng Nabi, sangat sayang kepada zuriat Kanjeng Nabi, sangat patuh kepada keturunan Kanjeng Nabi. Nah karena para habaib ini mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai zuriat Nabi, akhirnya banyak juga orang di negeri ini yang percaya begitu saja. Jadi orang di negeri ini manut atau nurut kepada habaib itu karena percaya bahwa habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan mungkin itulah senjata bagi mereka untuk menguasai negeri ini. Jadi kalau mereka itu tidak mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi, ya tidak mungkin orang di negeri ini akan ikut kepada mereka. Tapi karena mereka sering secara terang-terangan dalam forum, dalam ceramah bilang kalau mereka adalah cucu Nabi, kalau dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi, ya akhirnya banyak juga rakyat yang terperdaya dan percaya kepada mereka. Tapi ternyata setelah belakangan ini adanya tesis ilmiah Yai Imaduddin Usman Al-Bantani yang secara tegas menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, buyar sudah harapan para habaib ini.
Karena faktanya sekarang banyak rakyat di negeri ini yang sudah paham, yang sudah tahu bahwa ternyata selama ini hanya dibohongi. Sebab faktanya mereka para habaib tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, dan mereka juga tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian jika dilihat dari sisi sejarah, mereka ternyata para habaib datang di Nusantara itu dulunya itu karena didatangkan oleh Belanda. Jadi kala itu mereka itu merantau ke Nusantara yang kala itu tengah dikuasai oleh Hindia Belanda. Mereka itu datang ke Nusantara untuk mencari uang, mencari pekerjaan, untuk memperbaiki kehidupan. Sebab di negara asalnya sana, di Yaman, itu negerinya tandus, kering, miskin, dan tidak ada harapan untuk masa depan. Akhirnya mereka bekerja di Nusantara dan dipekerjakan oleh Hindia Belanda. Kemudian ada juga salah satu petinggi dari mereka, yakni bernama Habib Usman bin Yahya, itu jelas-jelas menjadi muftinya Belanda atau mufti Batavia. Jadi si Habib Usman bin Yahya ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang sekiranya itu menguntungkan Hindia Belanda. Nah, tentu saja hal ini sangat merugikan bangsa ini. Kemudian orang pun juga berpikir, kalau para habaib ini adalah benar-benar keturunan Kanjeng Nabi, tidak mungkin dong mereka akan bekerja sama dengan penjajah. Sebab yang namanya Islam itu sangat melarang adanya penjajahan, tidak suka namanya penindasan, karena hal itu dilarang oleh agama dan tidak disukai oleh Kanjeng Nabi. Tapi kenapa kalau mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, kenapa kok mau bekerja sama dengan penjajah Belanda? Kemudian ada juga oknum Habib yang bilang bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Ini kan sebuah pengklaiman sepihak yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Dan ini tentu saja mungkin sebagai salah satu cara mereka untuk meyakinkan bangsa ini bahwa Indonesia ini adalah miliknya orang-orang dari Tarim atau orang-orang dari Yaman. Nah, ini kan kalau kita lihat secara keseluruhan kan kelihatan masif sekali. Jadi mungkin mereka itu memang berbagi peran. Ada yang berada di lapisan bawah, ada yang berada di pemerintahan, ada yang menolak pemerintah atau melawan pemerintah, kemudian ada juga yang terang-terangan mengaku sebagai cucu Nabi dan lain sebagainya. Dan ada juga yang mengkaburkan sejarah. Nah, ini yang paling parah. Dan ini tentu saja harus kita waspadai, karena mungkin ini yang dimaksudkan bahwa ini adalah Yamanisasi atau Arabisasi. Jadi Indonesia ini mau dikuasai oleh Yaman atau mau dikuasai oleh bangsa Arab. Meskipun belakangan juga diketahui bahwa para habaib dari Yaman itu hablog grupnya juga bukan hablog grup orang Arab ya, tapi ada indikasi bahwa mereka itu adalah Yahudi Askenazi. Dan entahlah itu nanti memang mereka itu Yahudi Askenazi ataukah Arab, namun intinya Indonesia ini mungkin memang mau dikuasai oleh mereka menggunakan cara-cara seperti itu. Dan ini sangat disayangkan dan sangat menyedihkan ya, karena faktanya beberapa orang di negeri ini kok masih percaya kepada mereka. Dan kalau kita lihat di media sosial juga ada tarian-tarian dari Tarim, ada adat istiadat dari Timur Tengah yang dibawa ke Indonesia. Ini kan seolah-olah ingin memperkenalkan adat tradisi dari Yaman, kemudian mau menggeser tradisi yang ada di Indonesia ini. Dan ini jangan sampai terjadi, dan harusnya kita itu bangsa Indonesia itu tetap memperjuangkan bangsa ini dan tetap teguh menjaga dan melestarikan adat dan budaya. Jangan sampai kok budaya dan tradisi di Indonesia ini mau digerus atau mau ditekan dari asing, kemudian kita lupa dengan bangsanya sendiri, lupa dengan adat tradisi, lupa dengan tanah airnya sendiri, hanya cuma gara-gara percaya suatu klan, suatu kelompok yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak bisa menunjukkan bukti.